Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Ocha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Ujo, kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Ujo sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat, saya juga baik-baik saja. Nah di sini saya mau nanyakan Ibu, rencananya kan Ibu besok mau melakukan praktek coaching nih dengan model Tirta. Saya sebagai supervisor dan Ibu sendiri sebagai coach, betul itu Bu? Ya benar Pak, saya insya Allah akan melakukan coaching menggunakan alur Tirta. Baik Bu, nah jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching itu, kita samakan persepsi dulu nih Bu. Jadi di sini untuk kegiatan Ibu besok selaku coach, kira-kira target apa yang akan Ibu capai dalam praktek coaching nanti? Baik Pak, jadi target yang ingin saya capai itu sejalan Pak ya dengan alur Tirta. Yang pertama tentu saja saya harus menanyakan tujuan utama dari si coach tadi. Kemudian kami bersama-sama mengidentifikasi masalah dari si coach, dan kemudian juga saya juga harus bisa mencari atau menimbulkan rencana aksi dari coach saya. Dan yang terakhir tentu saja bersama-sama kami membuat komitmen agar rencana aksi tadi bisa diimplementasikan dengan baik. Bagus Bu, jadi Ibu sudah paham nih yang akan Ibu lakukan. Nah lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Oke, baiklah. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu menggali potensi diri dari coach saya. Kemudian saya akan mencoba memunculkan potensi yang ada dalam diri coach saya tersebut. Baik, bagus sekali nih Bu. Nah selanjutnya saya mau tahu juga nih, bagian mana dari kompetensi Ibu yang ingin diamati Bu? Jadi bagian dari kompetensi coaching yang ingin saya amati dari saya sendiri itu adalah saya ingin berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian berusaha menghadirkan penuh diri saya pada saat coaching. Kemudian yang terakhir saya akan berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Wah, bagus sekali nih Bu. Jadi di sini kompetensi yang Ibu capai itu sangat baik antara coach dengan coaching. Lalu saya ingin tahu juga Bu, indikator kompetensi ketercapaian yang Ibu ingin raih itu apa Bu? Jadi indikator pengembangan yang saya capai itu adalah bagaimana coach saya itu menemukan solusi dari masalah yang dia utarakan pada saya. Seperti itu. Nah, bagus Bu, baiklah, terima kasih Bu. Nah, mudah-mudahan nanti ketika proses coaching ini dapat berjalan lancar dan hasilnya juga maksimal ya Bu ya. Baik, terima kasih juga Pak ya. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rosa, alhamdulillah sehat. Ibu Rosa gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Yanti, saya dengar-dengar Bu Yanti terpilih menjadi perwakilan sekolah kita untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten ya? Iya Bu Rosa, saya memang ditunjuk untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba dalam rangka ulang tahun kabupaten nanti. Tapi kenapa saya lihat kok Bu Yanti seperti kurang bersemangat? Iya, gini Bu Rosa, karena saya merasa kurang pede untuk mengikuti perlombaan nanti. Kenapa Bu? Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu menjadi kurang pede? Ya karena gini Bu, saya sudah pernah mengikuti perlombaan sebelumnya namun saya gagal. Oh begitu. Saya sebenarnya merasakan apa yang Bu Yanti rasakan, tapi setahu saya Bu Yanti ini orang yang sangat berpotensi. Terlebih Bu Yanti kan guru bahasa Inggris, ya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira kemampuan bahasa Inggris yang menonjol dari Bu Yanti ini apa? Ya Bu, saya suka menghafal lagu-lagu bahasa Inggris, kemudian menonton film yang berbahasa Inggris, kemudian berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris Bu.
itu sebenarnya bagus loh Bu, potensi Ibu sudah banyak. Namun kira-kira rencana Bu Yanti ke depan ini untuk mengembalikan kepercayaan diri Bu Yanti ini apa? Mungkin ini Bu ya, saya akan temui Bu Ade yang mana beliau juga mengaku bahasa Inggris. Mungkin saya akan meminta tunjuk ajar beliau, baik itu nanti membuat teks pidato bahasa Inggris, biar saya bisa jadi pede lagi untuk mengikuti lomba tersebut, Ibu Rosa. Oke, bagus Bu ya, itu sudah mantap sebenarnya. Kemudian dan saya yakin nih Bu Yanti mampu. Kira-kira apakah Bu Yanti sudah lebih percaya diri? Ya Ibu Rosa, terima kasih. Insya Allah saya akan lebih percaya diri untuk kedepannya untuk mengikuti lomba pidato, lomba bahasa Inggris ini, Bu Rosa. Oke, jadi kemudian komitmen apa yang ingin Bu Yanti laksanakan setelah ini? Ya, saya berkomitmen ingin berlatih terus, berlatih di depan cermin, kemudian berlatih tampil di depan teman-teman agar saya semakin pede untuk mengikuti lomba nanti, Bu Rosa. Baik, Bu Yanti, saya doakan semoga kedepannya Bu Yanti mencapai tujuan yang ingin Bu Yanti capai. Semoga lancar pertandingannya, seperti itu. Terima kasih, Bu Rosa. Sama-sama Bu. Baik Bu Ocha, di sini setelah tadi Ibu melakukan coaching, saya mau menanyakan nih, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan bersama coach Ibu? Oke baik Pak, jadi indikator pengembangan yang sudah saya lakukan sama coach saya itu adalah saya sudah mendengarkan dengan baik apa yang ingin disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga sudah menangkap kata kunci yang sudah disampaikan dari coach saya tersebut. Baik, bagus. Nah sekarang bolehkah saya menyampaikan Bu hasil observasi saya ketika Ibu melakukan coaching bersama coach tadi Bu? Silakan Pak. Nah, jadi di sini Bu, menurut saya keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan sangat baik. Nah, beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach, sehingga itu dapat menyampaikan pernyataan yang terbuka dan pertanyaan yang terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, Bu? Oke, jadi mungkin ya Pak, kompetensi kedepannya yang saya kembangkan itu adalah saya lebih bisa lagi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kemudian saya berharap saya lebih bisa lagi memberdayakan coach saya. Nah, baik Bu, bagus. Jadi untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya yang tadi Ibu sampaikan? Mungkin bagaimana dengan bulan depan Pak? Boleh Bu, jadi di sini saya akan tunggu nanti di bulan depan percakapan antara kita berdua, dan mudah-mudahan nanti hasil refleksinya itu semakin baik dan semakin bagus untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu ya atas waktu Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga Pak Pujo atas bimbingannya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu Rosa. Ibu Rosa gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Oh iya Bu Yanti, untuk rencana coaching yang akan Ibu lakukan, apa benar Ibu akan melakukan coaching menggunakan alur Tirta? Iya Bu, betul. Rencananya saya mau praktik coaching menggunakan model Tirta. Baik. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada baiknya kita menyamakan persepsi kita dulu. Kemudian kira-kira target yang ingin Ibu capai saat coaching nanti itu apa? Ya Bu, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya. Yang pertama itu ingin menggali informasi tujuan utama dari coach, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach, dan komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach. Begitu Ibu. Oke, begitu ya Bu. Kemudian
saat melakukan coaching nanti, kompetensi coaching apa dari Bu Yanti ini yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan itu adalah keterampilan menggali potensi diri dari coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan coach yang dihadapnya sendiri. Kemudian saya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach tersebut. Bagus ya Bu caranya. Kemudian kira-kira kompetensi dari coach yang ingin Ibu amati itu apa? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coach. Oke, bagus ya Bu, mantap itu rencananya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari coaching yang ingin Ibu capai itu apa? Ya, begini Bu, indikator yang ingin tercapai itu adalah diraihnya coach mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, mungkin itu saja ya Bu Yanti, terima kasih. Saya doakan semoga pelaksanaan coaching nanti berjalan lancar, Ibu juga bisa mencapai target yang ingin Ibu capai ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Rosa. Baiklah Pujo, mohon maaf nih Ibu ganggu waktu kamu. Begini Pujo, Ibu dengar kamu ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tapi Ibu lihat kamu kurang begitu semangat. Kira-kira apa nih Pujo penyebabnya? Ya Bu, memang benar. Saya ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Oh begitu, Pujo masih belum percaya diri. Coba jelaskan ke Ibu, kenapa kamu kurang percaya diri untuk mengikuti lomba bahasa Inggris untuk tingkat kabupaten ini? Ya Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah ikut lomba yang sama Bu, tapi gagal. Sehingga saya merasa malu jika saya ikut lagi, gagal lagi Bu. Oh begitu, sekarang Ibu paham perasaan Pujo saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Di sini ya, kami menunjuk Pujo karena memang Pujo mempunyai potensi yang bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Pujo, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris ini? Jadi ini Bu, saya suka menghafal lagu bahasa Inggris. Lalu saya juga suka menonton film yang berbahasa Inggris. Saya juga mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris, dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris untuk teman-teman Bu. Nah, bagus sekali. Nah itu bagus kan, kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini? Jadi Bu, rencana saya akan menemui Pak Redi Bu sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian saya juga berlatih di depan cermin untuk pidato supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya juga saya ingin berpidato di depan Pak Redi Bu dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri untuk menghilangkan trauma, dan saya juga ingin lebih fokus dalam kegiatan lomba ini Bu. Bagus sekali, ternyata rencana kamu luar biasa ya, dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu lalui. Nah, apa kamu sekarang sudah merasa lebih percaya diri Pujo untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten? Insya Allah Bu, ini sekarang saya lebih percaya diri berkat Ibu memberikan semangat kepada saya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Pujo. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan baik, lancar, dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini Pujo? Ada Bu, jadi komitmen saya ini, saya mempersiapkan lomba ini dengan berlatih sungguh-sungguh bersama Pak Redi, dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar tempat saya les Bu. Mudah-mudahan dengan saya latihan terus-menerus ini menjadi lebih baik untuk diri saya, untuk membawa nama baik sekolah dan keluarga. Oke, Ibu sangat setuju sekali ya Pujo. Mudah-mudahan
dengan komitmen kamu ini kamu bisa sukses dan menjadi juara. Oke? Amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Bu. Action. Oke, baik Bu Yanti. Setelah Ibu melakukan coaching tadi ya dengan anak murid Ibu sebagai coaching, kira-kira indikator pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam percakapan coaching tadi? Ya baik Bu Rosa, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach tersebut Bu Rosa. Oke, baik. Jadi kemudian boleh ya sekarang saya sampaikan hasil observasi saya tadi. Oke baik Bu, silakan. Jadi begini Bu, menurut pandangan saya setelah saya melakukan observasi tadi, keseluruhan proses dari hasil coaching Ibu itu sudah sangat-sangat bagus. Terutama saat Ibu mendengarkan coaching, Ibu sudah dapat menangkap kata kunci yang disampaikan dari coaching sehingga Ibu juga bisa membuat atau menyatakan pernyataan terbuka dari si coaching tadi. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik Bu, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pernyataan berbobot dan berlatih dalam memperdayakan coach tersebut di bawah sana. Gitu ya Bu ya? Oke. Baik. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, kapan nih kira-kira kita bisa merefleksikan hasil coaching Ibu tadi? Kira-kira bulan depan Ibu. Bulan depan ya Bu? Iya. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya dan kesediaannya. Sampai jumpa di bulan depan. Oke, terima kasih Bu Rosa. Oke, assalamualaikum Pak Pujo, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yanti. Alhamdulillah. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, rencananya Bapak besok mau mempraktikkan coaching dengan model kita ya? Iya Bu, benar. Jadi saya ingin melakukan praktek dengan menggunakan model kita Bu. Nah gini Pak, sebelumnya kita harus samakan persepsi dulu untuk terkait besok. Nah saya mau tahu nih dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang ingin dicapai pada praktek coaching besok? Baik Bu, jadi di sini mungkin ada beberapa target yang ingin saya lakukan Bu. Di antaranya Bu, yang pertama saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coach saya. Yang kedua itu Bu, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach saya. Selainnya saya juga ingin melihat rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Dan yang terakhir Bu, saya ingin melihat komitmen dan tanggung jawab dari coach saya ketika proses dalam kegiatan nanti Bu. Oh begitu Pak. Oke, kemudian kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Nah, jadi di sini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang jelas keterampilan menggali potensi diri dari coach saya sendiri Bu, untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua juga membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach saya sehingga dia mendapat solusi dari masalah tersebut. Oke baik Pak. Selanjutnya bagian dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diangkat itu apa? Nah, jadi di sini Bu, untuk dari diri saya sebagai coach itu yang pastinya ketika saya melakukan observasi itu adalah keterampilan saya dalam keterampilan coaching Bu, sehingga nanti saya menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu juga saya nanti bisa memberdayakan coach saya sendiri. Oke, mantap sekali ya Pak. Sudah sangat bagus untuk kompetensi yang ingin dicapai baik dari coach maupun untuk coachingnya. Lalu indikator ketercapaian ingin diraih itu apa Pak? Nah, terkait indikator di sini Bu, yang jelasnya saya ingin coach saya itu mampu mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri dan memiliki dari diri saya sendiri memiliki keterampilan coaching yang baik Bu. Oke baik, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan ya Pak Pujo. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ocha. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Pujo, selamat siang. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah.
Di sini Bu, baik, saya mau maaf nih mengganggu waktu Ibu sebelumnya. Jadi di sini saya dapat informasi Ibu mau ikut lomba pidato bahasa Inggris mewakili sekolah dalam ajang nanti di dalam rangka ulang tahun Kabupaten Karimun. Nah, tapi saya lihat Ibu ini sepertinya seperti kurang semangat nih. Ada apa nih Bu, kalau boleh tahu nih Bu? Jadi benar ya Pak Pujo, saya ditunjuk dari sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris mewakili rekan-rekan guru. Jadi di sini yang membuat saya kurang semangat itu tuh saya merasa kurang pede, kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ini Pak. Oh begitu Bu. Nah jadi gini Bu, Ibu kan saya lihat kurang percaya diri. Nah kalau boleh saya tanya lagi, mengapa Bu kenapa Ibu tidak percaya diri mengikuti lomba pidato ini Bu? Jadi begini Pak ya, jadi sebelumnya saya sudah pernah mengikuti lomba ini tahun kemarin, tapi saya gagal. Jadi saya merasa kurang berpotensi di sini, itu yang membuat saya tuh kayak malu gitu mau ikut lagi Pak. Oh begitu Bu. Jadi saya sudah dapat nih kenapa Ibu tidak semangat Bu ya. Nah kalau boleh tahu lagi nih Bu, di sini kan Ibu mempunyai potensi sebenarnya untuk mengikuti lomba ini, apalagi Ibu selain punya potensi, Ibu juga memang di sekolah ini kami anggap Ibu lah yang memang yang terbaik untuk mewakili ini. Nah di sini kemampuan apa yang Ibu miliki untuk mengikuti lomba ini? Jadi kemampuan yang saya miliki untuk mengikuti pidato ini Pak ya, mungkin kalau dari bahasa Inggris itu saya suka mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, saya suka menghafal lagu-lagu bahasa Inggris, kemudian saya suka menonton film-film bahasa Inggris, dan kemudian saya mampu berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa Inggris dan juga menyampaikan pendapat saya dalam bahasa Inggris seperti itu. Sudah bagus sekali itu Bu sebenarnya. Jadi di sini Ibu sebenarnya sudah punya kemampuan tuh Bu untuk mengikuti lomba itu. Nah, menurut Ibu kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu lebih percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut? Mungkin Pak ya, rencana saya ke depannya ini sebelum mengikuti lomba saya akan menemui Bu Wilda selaku rekan saya selama guru bahasa Inggris. Saya akan meminta bantuan beliau untuk membuat teks pidato bahasa Inggris yang bagus. Dan kemudian saya akan mencoba berlatih di depan kelas sekolah atau rekan-rekan guru supaya rasa percaya diri saya meningkat. Ataupun mungkin saya juga bisa berlatih di rumah melihat cermin seperti itu. Udah bagus tuh Bu sebenarnya buat rencana yang akan Ibu lakukan. Nah sekarang pengalaman yang pernah Ibu alami atau supaya muncul rasa percaya diri ikuti lomba itu apa Bu yang perlu Ibu lakukan lagi? Ya itu tadi Pak, mungkin saya akan berkomitmen untuk berlatih lagi, meminta dukungan teman-teman. Bagaimana caranya supaya saya lebih pede lagi seperti itu. Nah kalau Ibu sudah punya komitmen seperti itu, sebenarnya Ibu sudah bagus sekali Bu. Nah sekarang untuk selanjutnya, baik Bu Rosa, Bapak sangat setuju nih terhadap komitmen Ibu yang Ibu sudah sampaikan. Bapak doakan mudah-mudahan Ibu Rosa bisa tampil maksimal dan dapat hasil yang terbaik sebagai juara Bu. Terima kasih Pak Pujo. Insya Allah setelah ini saya akan lebih percaya diri lagi. Saya juga berterima kasih atas motivasi dan semangatnya dari Pak Pujo. Seperti itu. Ya baik Bu, semangat Ibu ya. Terima kasih ya Pak. Baik Pak, setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Nah, baik Bu, terima kasih. Jadi di sini yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya Bu, sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari proses yang saya lakukan coaching bersama coach tadi Bu. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Sangat boleh Bu, silakan Bu. Oke, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan
sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan Koci, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Nah, jadi di sini Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga di sini saya bisa memberdayakan coach saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kapan kira-kira kita dapat melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Kalau saya pikir, Bu, waktunya lebih kurang 2 minggu, Bu. Setelah kegiatan hari ini, nanti saya akan lebih berdiskusi untuk menemukan yang lainnya, Bu, kepada Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Selamat sore.